Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk belajar matematika? Sebelum mulai, kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bangun datar segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang mempunyai 3 sisi dan 3 sudut. Segitiga terdiri dari segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang. Yang pertama, segitiga sama kaki. Bentuknya seperti ini. Sifat-sifat segitiga sama kaki. Yang pertama, memiliki 2 buah sisi yang sama panjang. Sisi pertama dan sisi kedua. Kedua sisi ini panjangnya sama. Sifat yang kedua, memiliki 2 buah sudut yang sama besar. Sudut pertama dan sudut kedua. Kedua sudut ini besarnya juga sama. Selanjutnya, segitiga sama sisi. Bentuknya seperti ini. Sifat-sifat segitiga sama sisi. Yang pertama, memiliki 3 buah sisi yang sama panjang. Sisi pertama, sisi kedua, dan sisi ketiga. Ketiga sisi ini sama panjang. Sifat yang kedua, memiliki 3 buah sudut yang sama besar. Sudut pertama, sudut kedua, dan sudut ketiga. Ketiga sudut ini besarnya juga sama. Selanjutnya, segitiga siku-siku. Bentuknya seperti ini. Sifat-sifat segitiga siku-siku. Yang pertama, memiliki 1 buah sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Nah, ini adalah sudut siku-siku yang mana besarnya adalah 90 derajat dan bentuknya seperti ini. Yang kedua, memiliki 2 buah sisi yang saling tegak lurus. Ini sisi tegak lurus pertama dan ini sisi tegak lurus yang kedua. Dan sifat yang ketiga, memiliki 1 sisi miring. Nah, ini adalah sisi miring. Berikutnya, segitiga sembarang. Bentuknya seperti ini. Sifat-sifat segitiga sembarang. Yang pertama, memiliki 3 buah sisi yang panjangnya sembarang. Sisi pertama, sisi kedua, dan sisi ketiga. Ketiga sisi ini panjangnya berbeda, tidak ada yang sama. Sifat yang kedua, memiliki 3 buah sudut yang besarnya sembarang. Sudut pertama, sudut kedua, dan sudut ketiga. Ketiga sudut ini besarnya juga berbeda, tidak sama, dan tidak ada sudut yang dikhususkan. Berikutnya, kita harus pahami bentuk-bentuk dari segitiga. Kita harus bisa membedakan mana yang dinamakan tinggi dan mana yang dinamakan dengan alas. Pada segitiga siku-siku, sisi yang tegak lurus ke atas ini dinamakan dengan tinggi. Sedangkan sisi yang tegak lurus yang di bawah ini dinamakan dengan alas. Kemudian, pada segitiga sama sisi, yang di bagian bawah ini dinamakan dengan alas. Sedangkan untuk menentukan tingginya, kita memerlukan garis putus-putus yang ada di tengah. Nah, garis putus-putus yang ada di tengah ini dinamakan dengan tinggi.
Kemudian, pada segitiga sama kaki, yang di bagian bawah ini dinamakan dengan alas. Sedangkan garis putus-putus yang ada di tengah ini dinamakan dengan tinggi. Untuk segitiga sembarang, yang di bagian bawah ini, nah ini dinamakan dengan alas. Sedangkan untuk menentukan tingginya, kita memerlukan garis tambahan putus-putus di sini, di bagian ini. Nah, ini dinamakan dengan tinggi. Untuk lebih jelasnya, coba sekarang kalian buka buku paket halaman 125, ayo berlatih 4.13. Kita kerjakan bersama-sama. Tentukanlah alas dan tinggi pada segitiga-segitiga berikut. Nomor 1, ini adalah gambar segitiga sama sisi. Nah, alas yang dinamakan dengan alas adalah di bagian bawah ini. Nah, ini adalah alas. Jadi alasnya adalah garis FG. Garis F ke G ini dinamakan dengan alas. Sedangkan tinggi adalah di bagian tengah-tengah ini. Garis putus-putus yang ada di tengah ini dinamakan dengan tinggi. Jadi tingginya adalah garis EH. Garis EH adalah tinggi. Nomor 2. Nomor 2 ini adalah gambar segitiga sembarang. Nah, yang manakah alas? Alas adalah di ini. Garis NO. Garis NO adalah alas. Bukan PO ya, tapi NO. NO adalah alas. Sedangkan tinggi adalah garis putus-putus yang ada di sini. Nah, yang bagian tegak lurus ke atas, ini dinamakan dengan tinggi. Jadi tingginya adalah garis MP. Garis MP adalah tinggi. Kemudian nomor 3. Nomor 3 ini juga termasuk segitiga sembarang. Nah, alas adalah di bagian ini. Ini dinamakan dengan alas. Jadi alasnya adalah garis SQ. SQ adalah alas. Sedangkan tinggi adalah yang ini. Ini dinamakan dengan tinggi. Jadi tingginya adalah garis RT. Garis RT, nah ini dinamakan dengan tinggi. Soal nomor 4. Nomor 4 ini adalah segitiga siku-siku. Alasnya ada di bagian bawah ini. Nah, ini adalah alas. Jadi alasnya adalah garis EF. Sedangkan tinggi adalah ini, garis yang tegak lurus ke atas. Ini dinamakan dengan tinggi. Jadi tingginya adalah garis DE. Nomor 5. Nomor 5 ini adalah segitiga sama kaki. Alas ada di bagian bawah. Nah, jadi alasnya adalah garis TU. Garis TU adalah alas. Sedangkan tinggi adalah garis putus-putus yang ada di bagian tengah. Nah, ini dinamakan dengan tinggi. Jadi tingginya adalah garis SR. Nomor 6. Untuk yang di nomor 6 ini adalah segitiga siku-siku. Alas ada di bagian ini. Nah, ini adalah alas. Jadi alasnya adalah garis IH. Sedangkan tinggi adalah ini. Ini dinamakan dengan tinggi. Jadi tingginya adalah garis GI. Kemudian nomor 7. Nomor 7 ini adalah segitiga sama sisi. Alasnya ada di bagian bawah. Nah, ini adalah alas. Jadi alasnya garis JK. Sedangkan tinggi adalah garis putus-putus yang ada di bagian tengah. Nah, ini adalah tinggi. Jadi tingginya adalah garis IL. Nomor 8. Nomor 8 ini adalah garis segitiga sama sisi juga. Hanya saja bentuknya yang terbaliknya. Alasnya ada di bagian ini. Nah, ini dinamakan dengan alas. Jadi alasnya adalah garis FX. Garis FX adalah alas. Sedangkan tinggi adalah garis putus-putus yang ada di bagian tengah, yaitu garis WY.
garis WY adalah tinggi. Nomor 9, yang terakhir, ini adalah segitiga sama kaki. Alasnya adalah di bagian bawah. Nah, jadi alas adalah garis BC. BC adalah alas. Sedangkan tinggi adalah garis putus-putus yang ada di bagian tengah. Jadi tingginya adalah AD. Garis AD adalah tinggi. Nah, anak-anak, ingat ya, kalian jangan sampai salah menentukan mana alas dan mana tinggi pada segitiga. Selanjutnya, kita akan menentukan keliling dan luas segitiga. Untuk mencari keliling segitiga, kalian harus menggunakan rumus K sama dengan sisi tambah sisi ditambah sisi. K ini adalah keliling ya. Jadi untuk mencari keliling segitiga, yaitu rumusnya adalah sisi ditambah sisi dan ditambah sisi. Kenapa sisinya ada 3? Karena segitiga memiliki 3 sisi. 1, 2, 3. Nah, ketiga panjang sisi ini kamu jumlahkan sehingga dapatlah hasilnya keliling. Keliling dari segitiga. Kemudian, untuk mencari luasnya, rumus yang harus kalian gunakan adalah L sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Nah, ini adalah rumus luas segitiga. Jadi, kalian harus dapat menentukan mana yang dinamakan alas dan mana yang dinamakan tinggi. Sehingga kalian bisa mengerjakan luas segitiganya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita menyelesaikan contoh soal berikut ini. Nomor 1. Di sini ada sebuah segitiga yang mana di setiap sisinya sudah diketahui panjangnya. Dan yang ditanyakan di sini adalah keliling. Nah, untuk menyelesaikannya, untuk mencari keliling segitiga, kalian harus menggunakan rumus keliling segitiga, yaitu keliling segitiga sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi. Nah, jadi setiap sisinya kalian tuliskan. Sisi pertama 14 cm, ditambah sisi kedua 10 cm, ditambah sisi ketiga 22 cm. Tinggal kalian jumlahkan, 14 ditambah 10 ditambah 22 sama dengan 46 cm. Jadi hasilnya adalah keliling segitiga ini adalah 46 cm. Soal nomor 2. Nah, ada sebuah segitiga, ini adalah segitiga sama sisi, yang mana setiap sisinya juga sudah diketahui panjangnya, dan yang ditanyakan adalah sama ya, keliling juga, keliling yang ditanyakan. Maka, untuk menyelesaikannya, gunakanlah rumus keliling segitiga, yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi. Sama dengan 15, sisi pertama 15, sisi kedua 15 juga, dan sisi ketiga 15 juga. Jadi 15 ditambah 15 ditambah 15 sama dengan 45 cm. Jadi keliling segitiga sama sisi ini adalah 45 cm. Kita ke contoh soal berikutnya. Nah, ada 2 buah soal di sini. Kita kerjakan yang nomor 1 dulu. Ini adalah segitiga sama kaki. Tapi ini segitiganya terbalik ya. Yang ditanyakan di sini adalah luas segitiganya. Maka, jika yang ditanyakan adalah luas, rumus yang harus kalian gunakan adalah luas segitiga, yaitu L sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Nah, jadi kalian harus bisa menentukan dulu yang mana alas dan yang mana tinggi. Dari gambar ini, kita ketahui bahwa alasnya adalah 24 cm, dan tingginya adalah 29 cm. Kita tuliskan di rumusnya, sama dengan 24 cm dikali tingginya 29 cm, tutup kurung, dibagi 2. 2-nya diturunkan. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ini. 24 dikali 29 adalah 696 cm kuadrat
dibagi 2. Nah, 24 dikali 29 adalah 696, kemudian dibagi dengan 2. Sama dengan hasilnya 348 cm kuadrat. Jadi, luas segitiga ini adalah 348 cm kuadrat. Soal nomor 2. Ini adalah segitiga sembarang. Dari gambar ini yang ditanyakan juga sama ya, luas. Yang ditanyakan luas juga. Maka kita harus menggunakan rumus luas segitiga, yaitu L sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Alasnya ada di bagian ini. Nah, ini adalah alas. Jadi alasnya adalah 25 cm. Sedangkan tinggi adalah ini, garis putus-putus ini adalah tinggi, yaitu 32 cm. Kita masukkan ke rumusnya, sama dengan alas 25 cm dikali tinggi 32 cm, tutup kurung dibagi 2. Sama seperti yang di atas tadi, kita kalikan dulu 25 dikali 32, yaitu 800 cm kuadrat dibagi 2. 800 cm kuadrat dibagi 2, hasilnya 400 cm kuadrat. Jadi, luas segitiga ini adalah 400 cm kuadrat. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini bisa dipahami? Untuk melatih pemahaman kalian, silakan kerjakan tugas berikut ini. Yang pertama, halaman 126, ayo berlatih 4.14, nomor 1 sampai nomor 5. Yang kalian di halaman 126 ini, kalian diperintahkan untuk mencari keliling segitiga. Dan tugas yang kedua adalah halaman 128, ayo berlatih 4.15, nomor 3 sampai nomor 6. Dan di halaman 128 ini, kalian diperintahkan untuk mencari luas segitiga. Ingat, jika ditanyakan adalah keliling, maka kerjakan dengan menggunakan rumus keliling segitiga. Kemudian jika ditanyakan adalah luas segitiga, maka kerjakanlah dengan menggunakan rumus luas segitiga. Kedua tugas ini harus dikerjakan di buku tulis kalian. Kerjakan seperti yang Ibu contohkan tadi, yaitu dengan menuliskan rumus-rumusnya juga. Dan ingat ya, saat mengerjakan luas segitiga, kalian harus teliti menentukan mana alas dan mana tinggi. Jika masih bingung, kalian bisa mengulang-ulang kembali video ini. Baiklah anak-anak, selamat mengerjakan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.